Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ini saya akan sampaikan bahan ajar tentang konsep dasar kompensasi dengan penekanan pada konteks strategis. Jadi ini materi yang sebetulnya sudah pernah kita pelajari bersama waktu mata kuliah manajemen kompensasi. Nah, ini saya tampilkan lagi yang konsep dasarnya disesuaikan dengan mata kuliah kita kali ini, yaitu manajemen SDM strategik. Jadi kita akan bicara konsep dasar kompensasi ya, kita mereview lagi ya istilahnya, mereview lagi konsep dasarnya dengan memandang pada perspektif strategisnya. Ya, nah nanti yang pendalamannya yang terkait dengan evaluasi jabatan, kemudian kaitannya dengan insentif ya, tunjangan, kemudian kompensasi non finansial, itu silakan Anda cari sendiri di bahan ajar yang terkait ya, sudah ada kan ya. Jadi untuk kali ini sebenarnya cuma mau memberikan satu perspektif strategis dari kompensasi, sehingga saya pilih yang konsep dasar saja ya, konsep dasar dikaitkan dengan konteks strategisnya dalam sebuah organisasi. Kemudian nanti kalau Anda mau mendalami, silakan Anda cari di bahan ajar yang terkait dengan kompensasi. Nah, silakan kalau mungkin mau Anda mungkin kesulitan menemukan, bisa langsung kontak saya ya, nanti kalau bisa saya share gitu ya. Oke, jadi yang untuk kali ini yang dipentingkan adalah sebenarnya bagaimana kita bisa melihat konsep kompensasi ini dalam peta strategi organisasi gitu ya, perannya di mana gitu ya. Oke, itu aja. Baik, kita mulai ya. Jadi di sini kita bisa melihat peran strategis kompensasi. Di sistem kompensasi itu punya peran yang sangat penting untuk terlaksananya strategi perusahaan. Karena kompensasi ini unsur yang bisa memotivasi SDM supaya bisa mengimplementasikan strategi bisnis dengan baik. Ya. Sehingga kebijakan kompensasi ini perlu disesuaikan dengan jenis strategi yang dipilih oleh perusahaan. Ya, nanti kita akan lihat ya contoh-contoh gitu ya. Kalau strateginya diferensiasi, kurang lebih nanti kebijakan kompensasinya seperti apa, rancangannya ya. Kalau cost leadership seperti apa gitu ya. Nah, selain kaitannya dengan strategi yang dipilih perusahaan secara global ya itu ya, nah, tentunya nanti juga akan disesuaikan dengan setiap karyawan, kaitannya dengan peran strategis dari masing-masing karyawan. Ya, jadi setelah Anda pelajari yang sebelum-sebelumnya ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan Anda sudah paham ya bahwa nanti akan ada jabatan-jabatan tertentu yang strategis ya, tergantung dari jenis strategi yang kita pilih ya. Tentu itu juga di tugas Anda, mungkin Anda sekarang sudah dalam proses mengerjakan itu ya, bagaimana Anda nanti harus menentukan posisi-posisi yang strategis. Nah, tentunya itu nanti peran-perannya akan lebih spesifik ya kalau sudah masuk ke dalam tataran karyawan gitu ya. Oke.
Nah, ini pengertian kompensasi saya kira Anda sudah sangat paham ya, mungkin tidak usah terlalu panjang di sini bahasan saya. Ya, mungkin yang penting diingatkan ya, itu bahwa kita memberikan kompensasi itu untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Ya, dan bisa dikelompokkan menjadi kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Nah, ini saya pikir Anda juga sudah paham banget ya. Pemahaman tentang kompensasi finansial langsung, tidak langsung, dan non-finansial. Intinya, ya, kompensasi finansial itu adalah kompensasi yang bisa dinilai dengan nilai uang, ya, rupiah, dolar, dan sebagainya. Tidak harus diterima langsung, tapi yang penting bisa dinilai secara rupiah ya kalau dalam mata uang kita, ya, atau dolar kalau mungkin perusahaan multinasional gitu. Nah, ini ada yang sifatnya langsung, maksudnya di sini langsung terkait dengan pekerjaan, ya, upah, gaji, komisi, bonus ya. Ya, kompensasi yang muncul sebagai konsekuensi langsung dari pekerjaan yang dilakukan seorang karyawan. Ya. Kemudian yang tidak langsung adalah kompensasi yang tidak terkait langsung dengan pekerjaannya. Ya, jadi tunjangan, ya kan, cuti, fasilitas-fasilitas, ya, itu sifatnya untuk menunjang ya atau mendukung, ya, atau menjamin kesejahteraan karyawan. Ya, jadi tidak langsung terkait dengan pekerjaan si karyawan. Berbeda dengan kompensasi finansial langsung ya. Ya, upah, gaji itu kan dikaitkan dengan beban kerjanya, tanggung jawabnya ya. Kalau komisi dan bonus itu dikaitkan dengan pencapaian hasil kerjanya ya. Nah, sementara kalau kompensasi finansial tidak langsung itu kan tunjangan ya, cuti, fasilitas-fasilitas lain ya, pensiun ya. Itu tidak terkait langsung dengan pekerjaannya. Meskipun dalam prakteknya di perusahaan-perusahaan itu juga penentuannya sangat bergantung pada jenjang jabatannya ya, kepangkatannya ya. Tentu itu untuk menghargai orang yang sudah lebih senior ya, orang yang sudah kontribusinya sangat banyak bagi organisasi. Nah, itu faktor pembedanya itu ya, bukan hal-hal yang langsung terkait dengan apa yang dikerjakan oleh karyawan yang bersangkutan ya. Nah, kompensasi non finansial adalah kompensasi yang sifatnya tidak bisa dinilai dengan nilai uang ya, tidak bisa dinilai dengan rupiah, dengan dolar ya. Dari sisi yang dirasakan oleh si karyawan ya. Maksudnya karyawan itu menikmati kompensasi ini tidak bisa dinyatakan dalam rupiah. Ya, misalnya ruang kantor yang nyaman, ya, itu dia cuma bisa merasakan, oh nyaman ya, saya betah di sini, ya, saya semangat kalau kerja di sini, itu nggak bisa dirupiahkan, ya. Bukan berarti perusahaan tidak mengeluarkan uang gitu ya untuk apa mewujudkan hal tersebut, pasti keluar uang gitu ya. Ya, membangun kantor yang nyaman dengan fasilitas yang lengkap ya. Nah, itu kan dibutuhkan uang.
gitu ya. Atau karyawan merasakan wah atasan saya ini baik ya, suportif ya, sangat memahami anak buahnya, bisa memberi inspirasi ya. Nah, perusahaan memiliki atasan-atasan atau para supervisor yang bisa memimpin dengan baik, yang bijak ya, yang bisa mengembangkan anak buahnya, itu bukan begitu saja ya, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan ya. Waktu mulai merekrut ya, mencari orang-orang yang memang punya potensi memimpin, itu butuh uang ya. Lalu melatih mereka butuh uang ya. Mengembangkan sampai jadi pemimpin-pemimpin yang baik ya, yang profesional ya, yang kompeten, itu butuh uang ya. Sampai gajinya ya kan. Nah, pemimpin itu bisa memimpin dengan baik, bisa bijak ya, tentu gajinya pasti sudah sangat mencukupi itu, sehingga dia sudah tidak pusing dengan urusan kesejahteraannya ya, karena kalau orang kurang sejahtera ya biasanya sulit diharapkan dia juga bisa meluangkan waktu untuk orang lain gitu ya, untuk mengembangkan anak buahnya, wong dia sendiri mungkin dalam kondisi sulit misalnya ya. Nah, itu umumnya seperti itu. Jadi pasti butuh uang ya. Artinya kompensasi non finansial itu bukan berarti perusahaan tidak mengeluarkan uang gitu ya untuk mewujudkannya, tapi dari sisi karyawan yang menikmati kompensasi itu dia tidak bisa menilai dengan nilai finansial ya, dengan nilai rupiah atau dolar. Dia cuma bisa merasakan, oh saya bahagia punya ruang kantor yang nyaman, punya karir yang bagus, punya atasan yang bijak ya, yang seperti itu ya. Oke, ya ini mereview aja. Saya yakin Anda juga sudah sangat paham ini ya, ketika di mata kuliah manajemen kompensasi. Oke, ini gambarnya ya. Jadi kita bisa lihat sebuah perusahaan itu akan dilingkupi oleh lingkungan eksternal ya. Nah, dalam lingkungan eksternal itu dia punya lingkungan internal yang harus dikelola, salah satunya di bidang kompensasi. Nah, ini pembagian ini secara gambar ini lebih jelas ya. Ada finansial, non finansial. Finansial ada yang langsung berupa upah, gaji, komisi, bonus. Nah, yang selain itu adalah yang tidak langsung ya. Yang disebut sebagai tunjangan ya, kalau di Indonesia ini dikenal dengan tunjangan, kalau di Amerika sana namanya benefit gitu ya. Kebetulan ini juga contoh di Amerika ya. Kayaknya ada tunjangan berupa jaminan sosial, tunjangan pengangguran, ganti rugi karyawan, yang mungkin kita nggak terlalu familiar di sini. Ya. Kalau di sini ya kita mengenal ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Ya, tapi intinya kompensasi finansial tidak langsung itu sebagian besar komponennya adalah tunjangan. Ya, cuti, ya. Di sini cuti itu bayaran untuk waktu tidak bekerja, itu sebenarnya kalau di sini istilahnya cuti ya, singkat ya. Ada asuransi, rancangan pensiun ya. Beberapa perusahaan mungkin memberikan opsi saham ya, dan sebagainya. Nah, yang non finansial itu ada 3 unsur ya, yang tadi dikatakan yang bisa dirasakan ya sebagai sesuatu yang
nyaman bagi karyawan, membuat dia bahagia, membuat dia betah bekerja, ya. Tapi tidak bisa dinilai dengan nilai uang. Nah, itu ada 3 unsur ya, jabatan itu sendiri, ya, bagaimana variasi pekerjaannya, keterampilannya, identitas tugasnya, ya, otonominya, ya, apakah dia menerima umpan balik dan sebagainya. Lingkungan, ya, tadi yang saya contohkan, ya, kondisi kerjanya, ya, manajer yang kompeten, ya, atasan yang kompeten, ya. Kalau dia seorang manajer, ya dia punya karyawan yang kompeten, punya anak buah yang kompeten, itu kan juga membahagiakan buat dia, gitu ya. Dia nggak usah terlalu pusing dalam memimpin misalnya. Ya, lalu kebijakan perusahaan yang baik, ya, ada simbol status, ya, rekan kerja, ya, yang suportif, yang tidak saling menjatuhkan, ya. Kemudian di sisi lain ada fleksibilitas tempat kerja, ya. Jadi kerja itu supaya tidak membuat stres, ya, bagaimana, ya, harus diseimbangkan dengan kebutuhan-kebutuhan personal dari si karyawan. Ya, misalnya ada waktu kerja yang fleksibel, ya, flex time, tidak harus dari jam 8 sampai jam 6, ya. Dia bebas, bisa boleh masuk kantor jam berapapun misalnya, ya, karena ada keperluan keluarga dan sebagainya, tapi yang penting target kerjanya tercapai, ya. Atau telecommuting, ya, kerja di rumah, ya, seperti sekarang ketika pandemi akhirnya banyak nih yang telecommuting, ya, yang WFH gitu, ya, bekerja dari rumah, work from home gitu, ya. Nah, ini sebenarnya juga sebelum ada pandemi sudah ada ide-ide untuk gimana ya karyawan tuh biar nggak terlalu stres bolak-balik ke kantor, ya. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dikerjakan dari rumah, ya nggak apa-apa, ya. Dia bisa sambil ngurus keluarganya mungkin, ya. Nah, yang penting bagaimana dia bagi waktu aja, ya kan. Nah, apalagi sekarang teknologi sudah canggih gitu, ya. Kita bisa pakai Google Meet, Zoom dan sebagainya, ya. Ada aplikasi-aplikasi untuk kolaborasi, ya. Oke, atau minggu kerja dipadatkan itu misalnya kalau normalnya kerja 8 jam sehari, 5 hari kerja misalnya, ya. Ini kan standarnya 40 jam kerja per minggu misalnya. Nah, ya kalau 5 hari kerja berarti per hari 8 jam. Kalau dia mau liburnya lebih lama, ya, artinya dia cuma mau kerja 4 hari aja, ya. Libur 3 hari. Ya sudah, tinggal dipadatkan saja kalau memungkinkan, ya. Artinya sehari saya kerja 10 jam deh, ya. Jadi 40 jam per minggu itu tetap terpenuhi, tapi saya selesaikan dalam 4 hari saja, ya. Artinya sehari 10 jam, ya. Yang 3 hari libur. Nah, bisa beberapa pekerjaan bisa diatur seperti itu. Ya, memang sangat tergantung dari sifat pekerjaannya, ya, dan kebutuhan organisasinya. Tapi ini ada alternatif-alternatif untuk memberikan fleksibilitas, ya. Nah, ini ada sebetulnya waktu mata kuliah manajemen kompensasi sudah ada sendiri nih, ya, bahan ajarnya yang terkait dengan kompensasi non finansial, ya, tunjangan-tunjangan itu ada bahan ajarnya sendiri, silahkan dicari, ya, Anda yang sudah ikut mata kuliah manajemen kompensasi, ya. Nah, ini sekarang kita melihat pertimbangan strategis dalam menyusun paket kompensasi, ya. Jadi setelah Anda tadi mereview lagi tentang berbagai komponen sebuah paket kompensasi, ya, yang terbagi menjadi kompensasi langsung, tidak langsung, finansial, non finansial tadi, ya. Nah, ini beberapa komponen yang
sifatnya strategis, bisa kita pertimbangkan gitu ya. Misalnya komponen gaji itu harus ditentukan berdasarkan bobot jabatan yang mencerminkan tanggung jawab yang terkait langsung dengan implementasi strategi perusahaan. Jadi kalau Anda masih ingat ya di mata kuliah manajemen kompensasi, menentukan gaji pokok itu harus didasarkan pada bobot jabatan ya, dari setiap jabatan yang ada di perusahaan. Nah, prosesnya itu pakai yang namanya evaluasi jabatan. Ya, nah itu nanti silakan direview ya. Jadi ada beberapa teknik yang bisa digunakan gitu ya untuk menemukan bobot jabatan. Itu tujuannya biar ada keadilan secara internal ya. Artinya setiap jabatan itu nanti bisa dibandingkan bobot relatifnya supaya nanti menerima gajinya juga adil gitu ya. Memang jabatan yang bobotnya muatannya lebih besar itu yang menerima gaji lebih tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau itu dijalankan dengan benar dan tepat, itu tidak ada nanti di satu perusahaan itu dua jabatan itu punya gaji yang persis sama nggak? Secara teori nggak mungkin gitu ya. Karena masing-masing punya bobot sendiri gitu ya. Atau kecil sekali kemungkinannya gitu ya. Bisa persis sama gitu ya gajinya gitu ya. Karena benar-benar diperhitungkan bobotnya. Nah, itu silakan nanti saya kira di sini di mata kuliah ini nanti akan makan waktu ya kalau mereview sampai terlalu detail ya. Jadi saya sampaikan secara globalnya aja. Asumsinya Anda tentu sudah memahami ya kalau sudah mengambil mata kuliah manajemen kompensasi. Ya nanti silakan direview sendiri gitu ya. Bagaimana melakukan evaluasi jabatan ya. Tapi intinya yang mau saya sampaikan di sini bahwa ini salah satu aspek yang bisa dipertimbangkan kalau dikaitkan dengan strategi perusahaan gitu ya. Misalnya ya kalau perusahaan memilih strategi diferensiasi ya. Nah, ini sebenarnya Anda juga sudah paham ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, ada diferensiasi cost leadership ya. Diferensiasi lebih menekankan pada keunggulan produk ya, keunikan produk ya yang cukup signifikan bedanya dengan pesaing. Kalau cost leadership lebih ke arah menekan harga ya. Jadi kata kuncinya penghematan ya, efisiensi kalau cost leadership ya. Kalau diferensiasi kata kuncinya inovasi, kreativitas ya. Varian produk ya. Nah, jadi kalau kita memilih strategi diferensiasi maka tanggung jawab jabatannya itu akan lebih ditekankan pada hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk, riset pasar, ya, adopsi teknologi baru. Nah ini kalau dikaitkan dengan teknik evaluasi jabatan tadi, tentunya bobotnya akan beda gitu ya dengan jenis-jenis tanggung jawab yang lain gitu ya. Nah, ini nanti akan menentukan gajinya juga. Ya, jadi nggak bisa disamakan ya. Satu strategi dengan strategi yang lain itu konsekuensinya adalah pada bobot jabatan dari jabatan-jabatan yang strategis ya tentunya, yang memang ada kaitannya dengan strategi perusahaan, dan pada akhirnya nanti ketika sudah dikombin dengan hasil survei pasar itu akan menghasilkan gaji yang berbeda tentunya. Ya, jadi misalnya sebuah perusahaan melakukan perubahan strategi ya, nanti jabatan-jabatannya juga pasti ada penyesuaian, gitu. Ya dari sisi kompensasinya ya. Oke, nah itu tadi contoh strategi diferensiasi. Kalau strateginya cost leadership, misalnya itu dia akan lebih menekankan pada tanggung jawab yang terkait dengan efisiensi produk ya atau efisiensi produksi ya. Pengendalian biaya, relasi dengan pemasok gitu ya, untuk mendapatkan bahan baku yang murah dan sebagainya. Ini tentu juga nanti akan menentukan bobot jabatannya gitu ya. Karena ini kan komponen-komponen nanti harus diberi bobot gitu, tanggung jawab utama ini. Ya.
Nah, ini masih seputar pertimbangan strategis untuk menyusun paket kompensasi ya. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung sebelumnya, survei kompensasi ya. Jadi kan gaji itu kan hasil dari keseimbangan antara keadilan internal dengan keadilan eksternal. Ya, keadilan internal ya tadi diwakili dengan adanya evaluasi jabatan untuk menentukan bobot jabatan. Keadilan eksternalnya supaya kita juga bisa bersaing dengan perusahaan lain ya dalam mencari talent-talent yang berbakat, yang kompeten itu dari survei gaji ya, survei kompensasi. Artinya peta pasar tenaga kerjanya seperti apa. Nah, ini terutama penting untuk jabatan-jabatan yang dinilai strategis bagi perusahaan. Ya, harga pasarnya ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan tugas yang sedang Anda kerjakan, nanti kan Anda pada tahap tertentu kan setelah punya rencana beberapa tahun ke depan, ya pengembangan usaha Anda seperti apa, Anda kan kemudian merencanakan kebutuhan SDM-nya. Ya, dari situ kemudian Anda tentukan jabatan-jabatan yang strategis. Nah, nanti Anda harus fokus di situ, ya. Untuk melakukan survei gajinya, fokus di situ. Ini kalau saya punya seorang manajer pemasaran misalnya, ya karena menurut saya manajer pemasaran ini strategis buat usaha saya. Ya, harus saya gaji berapa? Ya, pasar tenaga kerjanya seperti apa petanya? Ya, untuk perusahaan yang dengan skala yang sebesar saya. Ya memang kalau di tugas Anda itu kan arahnya masih UMKM ya. Nah, padahal kalau kita lihat survei-survei kompensasi itu banyak-banyak perusahaan-perusahaan besar sudah ya yang datanya ya, data survei kompensasi kebanyakan datanya dari perusahaan-perusahaan besar, mungkin agak beda ya, nggak apa-apa, nanti bisa dikira-kira juga boleh gitu ya, silahkan. Ya. Jadi kalau di perusahaan besar segini kira-kira mungkin dengan skala yang lebih kecil itu mungkin berapa persennya itu ya silahkan gitu ya. Ya. Tapi tentunya mungkin supaya tetap realistis ya dan adil ya Anda bisa pakai patokan misalnya harga-harga kebutuhan pokok ya komponen-komponen yang dipakai di dalam penetapan UMK biasanya ya upah minimum itu ya. Nah, itu bisa Anda lihat gitu ya. Jadi intinya sebenarnya banyak data yang bisa kita manfaatkan. Ya, artinya kita tidak terpaku pada satu jenis sumber data saja, tapi beberapa sumber data lalu kita sesuaikan dengan kemampuan perusahaan kita. Ya, tentunya ya jangan sampai terlalu jeblok gitu ya ketika memberi gaji lalu di bawah UMK, ya tentu tidak manusiawi gitu ya. Ya, jadi tentu juga makanya tadi kebutuhan hidup minimumnya seberapa di suatu daerah itu perlu dipertimbangkan. Ya. Apalagi kalau posisi-posisi seperti manajer apa ini kan juga mereka butuh penghargaan lebih gitu ya untuk bisa kemudian benar-benar berkontribusi sesuai kompetensi mereka gitu ya. Oke, kemudian berikutnya komponen bonus harus didasarkan pada pencapaian berbagai sasaran kinerja yang berkontribusi tinggi untuk implementasi strategi perusahaan. Nah, ini kaitannya dengan insentif. Ya, jadi kalau gaji, ya ini mereview lagi ya jadinya ya. Kalau gaji itu kan dasarnya adalah jabatan, artinya menghargai karyawan berdasarkan jabatan yang dia emban, gitu ya. Oh, seseorang sudah mau jadi manajer marketing, itu berarti kita harus hargai dia, waktunya dia, effort yang dia keluarkan, ya, pikiran-pikiran yang dia keluarkan untuk menjalankan pekerjaannya. Lalu dihargai dengan gaji, ya, gaji pokok.
Nah, kalau bonus atau insentif itu menghargai apa? Pencapaian, ya, kinerja. Jadi setelah dia bekerja, targetnya tercapai enggak? Targetnya misalnya bisa melampaui enggak? Nah, itu dia diberi penghargaan berupa bonus supaya apa? Supaya terpacu, termotivasi untuk kerja itu supaya nggak biasa-biasa saja gitu ya. Kalau nggak ada bonus orang kan biasa-biasa sajalah, yang penting standar sudah tercapai misalnya. Ya, setelah itu dia nggak usaha lagi. Gitu ya. Tapi kalau ada bonus, orang akan dipacu untuk menjadi lebih baik lagi ya, melampaui target. Gitu ya. Nah, ini kaitannya sama strategi perusahaan, tentunya juga harus disesuaikan. Ya, karena nanti beda sasaran-sasaran kinerjanya untuk setiap strategi. Ya. Misalnya kalau strategi diferensiasi, ya, sasaran kinerjanya lebih ke arah profitabilitas produk inovatif. Ya, jadi produk-produk inovatif yang dihasilkan perusahaan itu menguntungkan nggak pada akhirnya ketika sudah dilempar ke pasar. Ini bisa jadi sasaran untuk memotivasi manajer pemasaran misalnya, ya, atau tim ya yang terdiri dari orang pemasaran, orang R&D gitu ya, orang produksi, manufaktur, ini gimana mereka membangun tim yang solid untuk bisa produk itu berhasil di pasar. Ya. Jadi produk-produk seperti smartphone, Samsung, ya, iPhone itu kan tentunya pakai pendekatan seperti ini ketika mereka mengeluarkan seri baru yang lebih canggih ya, lebih inovatif, itu berhasil enggak di pasar gitu ya. Tentu para eksekutifnya nanti mendapatkan bonus dari situ gitu ya. Ya, ketika Samsung S-series yang terbaru ya berhasil ya diluncurkan, menghasilkan profit yang tinggi, tentu para eksekutif yang terlibat di tim itu akan mendapatkan bonus dari situ. Ya, atau bisa dilihat juga pangsa pasarnya ya, di kategori produk teknologi canggih, yaitu tadi ya, Samsung lawan iPhone ya. Samsung punya target menguasai berapa persen pasar smartphone canggih di seluruh dunia misalnya, atau kalau kita bicara satu negara mungkin di Indonesia ya, persaingan dia dengan iPhone, dengan mungkin merek-merek yang lain ya, yang terkemuka di bidang teknologi canggih ini, apa Oppo atau mungkin Nokia gitu ya. Ya, tapi saya rasa mungkin sekarang ya cuma Samsung sama iPhone ini ya yang merajai gitu ya. Nah, itu contoh ya. Kalau sasaran strategi diferensiasi. Ya, kalau strateginya cost leadership, contoh sasarannya apa? Nah, karena leadership itu mengejar harga yang murah, ya, maka sasarannya bisa ke penghematan biaya operasional. Ya. Jadi manajer-manajer itu dikasih bonus karena bisa menghemat. Ya. Beda sama diferensiasi tadi, nih, kalau bisa menjual produk canggih dengan banyak, menguntungkan, pangsa pasarnya besar, dapat bonus. Tapi kalau cost leadership lebih ke internal gitu ya. Gimana mereka menghemat biaya operasional sehingga nanti per unit produknya itu, cost per unit produknya itu bisa murah ya, sehingga harga jual bisa ditekan, sehingga dia bisa bersaing dari sisi harga. Nah, tapi juga ada unsur persaingan di pasar juga ya. Pangsa pasar di kategori produk yang murah, yang low budget misalnya, itu bisa. Ya, misalnya kalau kita bicara smartphone ya, smartphone yang merek-merek tertentu yang memang sasarannya untuk konsumen yang low budget, yang budgetnya kecil gitu ya. Nah, ya, itu kan juga banyak merek-merek yang selain Samsung, selain iPhone ya, merek-merek dulu yang saya tahu mungkin ada Evercost, Mito, ya, entah sekarang masih ada enggak ya. Tapi
contohnya seperti itu. Ya, nah, dia bisa bersaing nggak di situ? Ya, di sesama produsen yang menjual produk dengan harga murah ya, karena saingannya di sini harga gitu ya. Tentunya juga tanpa mengorbankan kualitas yang dasar ya, pasti adalah standar minimalnya kualitas juga ada ya, bukan terus murah terus langsung dibeli berapa hari rusak gitu, tentunya bukan seperti itu juga gitu ya. Ini cuma fokusnya aja ke cost leadership ya. Oke, itu ya beberapa contoh ya. Nah, ini prinsip menyusun paket kompensasi secara strategis kalau kita bicara komponen finansial, ya, kompensasi finansial tidak langsung seperti tunjangan, fasilitas, cuti yang tadi sudah kita lihat ya di atas, dan kompensasi non finansial. Ya, artinya ada sebuah prinsip karena para pemangku jabatan yang strategis itu beban kerjanya itu lebih berat ya, karena memang keberhasilan strategi itu ada di pundak-pundak mereka misalnya. Maka tentunya aspek-aspek kompensasi finansial tidak langsungnya seperti tunjangan yang mereka terima, fasilitas yang mereka terima ya, jatah cutinya itu perlu lebih diprioritaskan ya, termasuk juga kompensasi non finansialnya ya, fleksibilitas mereka dalam bekerja itu perlu diprioritaskan. Kalau enggak, kemungkinan besar stres mereka nanti ya, karena mereka sebenarnya bebannya berat dibanding karyawan yang jabatannya kurang begitu strategis ya. Jadi coba di tugas Anda itu misalnya kan Anda tentukan berapa jabatan yang paling strategis ya, manajer pemasaran, mungkin manajer produksi ya, tergantung dengan strateginya yang Anda ambil apa gitu ya. Nah, pasti mereka karena kita mengandalkan mereka untuk ya, untuk berlangsungnya strategi perusahaan harus diberi prioritas. Ya, artinya tunjangannya juga mungkin lebih baik ya, karena mungkin sangat rentan terhadap sakit, ya kan? Karena mungkin juga jam kerjanya mungkin lebih panjang, ya. Perlu diberi fasilitas, mungkin diberi kendaraan dinas yang nyaman, ya. Atau kalau dia tidak berdomisili di daerah asalnya, mungkin diberi tempat tinggal yang baik, ya, yang layak, yang mungkin lebih gitu ya, lebih di atas standar gitu lah ya. Nah, kemudian mungkin jatah cutinya mungkin juga bisa pada waktu-waktu tertentu ketika target mereka sudah tercapai, mereka bisa diberi cuti panjang, ya, beri vacation, ya, liburan ke luar negeri misalnya, ya. Seperti itu ya. Kompensasi non finansialnya mungkin juga gimana ya, merancang suasana kerja yang lebih nyaman buat mereka. Ya, artinya dari penentuan timnya itu juga dipilihkan orang-orang yang memang chemistry-nya cocok gitu ya, nyambung gitu ya, dan membuat mereka saling nyaman satu dengan yang lain. Atasannya juga ya, tim leadernya mungkin juga memang diambil orang yang memang kompeten dalam memimpin. Ini perlu dipikirkan ya. Nah, tentu saja tetap harus mencerminkan unsur keadilan dan objektivitas. Artinya juga tidak boleh berlebihan. Ya. Artinya memang sesuai dengan peran mereka. Artinya karyawan-karyawan yang lain yang jabatannya kurang strategis tadi juga tetap menerima hak-hak mereka secara adil. Ya. Nah, kalau seperti ini, saya kira nggak akan terjadi gejolak gitu ya, nggak akan terjadi kecemburuan sosial, nggak akan ya. Karena karyawan yang misalnya jabatannya nggak begitu strategis pun juga paham ya, ketika melihat rekan kerjanya yang memang beban kerjanya jauh lebih berat dari mereka mendapatkan keistimewaan dibandingkan mereka bisa menerima gitu ya. Tapi itu tadi ya, harus ada
faktor keadilan dan objektivitasnya harus benar-benar diperhitungkan, gitu ya. Oke. Ya, ini saya kira Anda sudah sangat paham ya, bahwa dalam kompensasi finansial itu perlu prinsip keadilan itu ditegakkan ya, terutama yang kaitannya dengan keadilan finansial, karena memang ya, meskipun ada kompensasi non finansial ya, yang dilihat pertama itu pasti yang finansial gitu ya. Nah, yang terasa ya, paling terasa itu yang finansialnya pasti. Ya. Oke, ini saya kira Anda sudah sangat paham, bisa kita langsung lewati saja ya. Nah, ini kompensasi keadilan dalam kompensasi finansial. Salah satu unsurnya keadilan eksternal ya. Ini juga Anda sudah sangat paham ya, bagaimana supaya gaji yang diterima para karyawan kita itu enggak apa itu istilahnya, enggak terlalu jeblok gitu ya, dibandingkan gaji yang diterima oleh perusahaan-perusahaan lain dalam industri kita ya. Artinya dengan pesaing-pesaing kita dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita. Nah, ini makanya perlunya survei kompensasi ya, supaya kita tahu posisi gaji yang kita berikan ini gimana. Sudah kurang lebih sama atau mungkin malah lebih tinggi dari yang lain. Nah, ini malah bagus ya sebenarnya kalau bisa lebih tinggi dari yang lain secara rata-rata misalnya, atau secara median gitu ya. Atau masih di bawah. Nah, ini kalau di bawah ini hati-hati nih, gitu ya, peringatan supaya kita juga memikirkan kompensasi yang akan kita berikan supaya karyawan itu motivasinya nggak turun gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang keadilan internal, nah itu yang tadi kaitannya sama penentuan bobot jabatan tadi ya, evaluasi jabatan untuk menentukan bobot jabatan. Ya, jadi supaya secara relatif satu karyawan dengan karyawan yang lain itu memang mendapatkan kompensasi berdasarkan beban kerjanya, beban tanggung jawabnya. Ya. Yang misalnya seorang direktur itu pasti lebih tinggi dari seorang manajer misalnya, itu pasti. Ya, tapi seberapa ya, lebih tingginya yang adil itu seberapa? Nah, ini perlu bobot jabatan. Ya, kadang-kadang jauh sekali ya, gajinya direktur itu bisa 20 kali lipat lebih tinggi dari gaji seorang manajer misalnya. Nah, setelah dilakukan evaluasi jabatan baru ketahuan misalnya kalau ternyata yang wajar itu mungkin malah cuma 5 kali lipatnya gitu ya. 5 kali lipat dari manajer gitu loh. Iya lebih tinggi tapi cuma 5 kali lipatnya. Nah, selama ini diberikan 20 kali lipat, mungkin terlalu jomplang gitu ya istilahnya. Nggak seimbang. Nah, ini nanti kalau si manajer itu tahu, bisa menakar gitu ya, wah ini direktur kok tinggi banget gitu ya. Padahal beban kerjanya sebenarnya cuma 5 kali lipat beban kerja saya sebagai manajer, tapi kok dia menerimanya sampai 20 kali lipat. Nah, ini kan nggak adil. Akhirnya nanti motivasinya akan menurun si manajer ini, gitu ya. Nah, ini perlunya ada keadilan internal. Ya, perlunya ada evaluasi jabatan supaya nggak jomplang tadi ya, antar jabatan tadi ya. Sehingga nanti motivasinya tetap terjaga semua. Gitu. Ya. Ya, mungkin kalau direktur mungkin memang penting ya, CEO apa itu kan posisi-posisi yang penting, sangat strategis buat organisasi. Mungkin bisa dibuat satu sistem yang ya jangan digaji pokoknya gitu, yang terlalu jomplang, tapi mungkin seperti kita lihat ada bonus ya, nanti lebih ke hal-hal yang lebih
terkait dengan kinerja perusahaan. Kalau memang perusahaannya untung besar ya dapat bonus, dapat jatah saham yang lebih besar misalnya. Ya, atau fasilitas-fasilitas yang memang wajar ya, karena dia memang membutuhkan memang mobil dinas yang lebih baik dibandingkan manajer, itu wajar gitu ya. Karena bisa diupayakan di situ gitu ya, untuk memberi satu penghargaan buat si direktur. Tapi kalau dalam hal gaji pokok itu harus sesuai dengan hasil evaluasi jabatan. Ya. Kemudian ada keadilan karyawan. Sebenarnya keadilan karyawan ini ya kaitannya sama insentif tadi. Ya. Jadi ini keadilan yang muncul dari hal-hal yang memang murni dari diri si karyawan. Ya. Jadi katakanlah ada 2 orang yang jabatannya persis sama, bobot jabatannya sama, tapi tentu harus dibedakan. Kalau yang satu lebih rajin daripada rekannya yang biasa-biasa saja, tentunya yang lebih rajin ini ya harus dihargai lebih. Makanya tuh muncul insentif, bonus itu muncul untuk menghargai karyawan-karyawan seperti ini. Ya. Atau senioritas ya, ada orang dihargai berdasarkan masa kerjanya, kontribusinya mungkin sudah lebih banyak dari rekan kerjanya yang lain, meskipun jabatannya sama, tapi dia mungkin bekerja sudah lebih dulu 5 tahun gitu ya. Nah, tentunya harus dihargai juga. Tapi senioritas mungkin seharusnya tidak boleh melebihi penghargaan dari sisi kinerja ya. Jadi kalau mau menghargai senioritas ya boleh, tapi mungkin porsinya harus lebih kecil daripada penghargaan atas dasar kinerja. Ya. Tuh. Baik, ini beberapa tujuan manajemen imbalan. Ini kita lihat sepintas-pintas saja. Nanti kita lihat kesimpulannya terkait dengan konteks strategis, gitu ya. Jadi ini secara ringkas saja ya. Ini menurut Armstrong dan Murlis itu ada beberapa tujuan manajemen imbalan ya, atau tujuan manajemen kompensasi ya, istilah lainnya. Ya. Yaitu tentu untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, ya, mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi, mendorong perilaku yang diinginkan, mendorong terciptanya kinerja yang bernilai tambah. Kemudian meningkatkan pengembangan berkelanjutan, bersaing di pasar tenaga kerja, ya, memotivasi seluruh anggota organisasi, meningkatkan teamwork, meningkatkan fleksibilitas, ya, memberi nilai untuk uang, mencapai keadilan dan kesetaraan. Nah, dari semua tujuan tadi, kalau kita kaitkan dengan konteks strategis perusahaan, yang mana tujuan-tujuan yang lebih perlu ditekankan lagi gitu ya, dari sekian tadi yang sudah saya sebutkan tadi, dari Murlis dan Armstrong tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya, ya, kalau saya lihat setelah mencermati berbagai tujuan di atas, itu yang perlu kita perhatikan ya, itu tujuan-tujuan yang terkait dengan ya, atau lebih ditekankan lagi ya pencapaiannya ya, lebih ditekankan lagi, diupayakan betul gitu ya. Itu tujuan yang terkait dengan internalisasi nilai-nilai organisasi. Kenapa? Karena konsekuensi dari pilihan strategis itu adalah nilai-nilai. Ya. Jadi perusahaan yang memilih diferensiasi itu nilai-nilainya tentu akan berbeda dengan yang memilih strategi cost leadership. Ya, ada prinsip-prinsip yang
berbeda, baik perbedaan itu sedikit atau banyak, ya kecil atau besar, pokoknya ada beda. Ya. Seperti tadi ya, kalau diferensiasi kan dia lebih ke arah inovasi. Ya mungkin dia nggak masalah mengeluarkan dana besar untuk R&D ya, untuk riset dan pengembangan ya. Ya, yang penting bisa menghasilkan produk yang canggih ya. Melakukan kesalahan beberapa kali yang kemudian konsekuensinya ada resource yang terbuang, nggak masalah. Yang penting sampai satu titik bisa menemukan produk yang canggih, yang unik, yang beda dengan produk pesaing. Itu kan tentu beda nilai-nilainya dengan organisasi yang memilih cost leadership misalnya. Kalau di sini di cost leadership ini penghematan, jadi nggak boleh coba-coba juga, karena coba-coba itu nanti akan memboroskan sumber daya. Ya, jadi harus pasti, harus benar-benar terukur. Ya, nah, itu sudah beda nilai di situ, gitu ya. Oke ya. Kemudian tujuan yang terkait dengan komitmen terhadap kinerja ini pasti, ya. Nah, memang kalau kita kaitkan strategi itu dengan persaingan yang dalam lingkungan yang sangat ketat sekarang ini, ya dia harus komit. Kalau kita sudah pilih diferensiasi, ya komit. Ya, mau nggak mau harus menghasilkan inovasi. Kalau sudah cost leadership, ya komit menghasilkan produk yang murah tanpa terlalu mengorbankan standar kualitas minimum gitu misalnya. Ya. Nah dari situ nanti tentu ke perubahan perilaku. Ya. Ada nilai-nilai yang mau dicapai, tentu ada perilaku ke arah nilai-nilai yang diinginkan, perilakunya disesuaikan. Makanya ada perubahan perilaku. Artinya gimana ya kompensasi itu bisa mendorong orang, memotivasi orang untuk merubah perilakunya sesuai dengan nilai-nilai yang sudah dipilih, gitu ya. Atau nilai-nilai yang sudah ditetapkan berdasarkan strategi yang dipilih. Oke, kemudian tentu nilai tambah bagi organisasi itu penting, ya. Atau pengembangan berkelanjutan, ya karena ini kalau konteksnya kita bicara strategi bersaing, pasti akan ada perubahan-perubahan lingkungan, ya, yang menuntut ada terus meningkatkan kompetensi dari SDM-nya. Perlu ada pengembangan, ya, baik secara individu maupun secara tim. Ya. Nah, mendapatkan talent terbaik di pasar tenaga kerja ini tadi kaitannya dengan survei kompensasi tadi ya. Jadi kita tahu peta kita di posisi kita di peta persaingan pasar tenaga kerja seberapa. Kita mampu nggak sih ngasih gaji lebih besar dari pesaing yang lain supaya talent terbaik itu ya, orang-orang yang punya bakat ya, orang-orang yang punya kompetensi unggul itu mau masuk ke perusahaan kita. Nah, ini juga perlu menjadi fokus gitu ya. Supaya kita bisa menentukan ya kebijakan kompensasi kita mau di mana. Ya, tadi terus ke arah teamwork karena memang kan terutama ini untuk yang diferensiasi ya. Diferensiasi ini sangat butuh teamwork karena menghasilkan inovasi ya, itu pasti butuh kerja-kerja yang lintas fungsi gitu ya. Antara marketing, produksi, manufaktur, R&D, ya keuangan itu juga dalam satu tim gimana bisa menghasilkan sebuah produk yang canggih dan menguntungkan gitu ya. Nah, tentunya juga di sini fleksibilitas. Ya artinya apa? Saya simpulkan lagi ya dari sekian poin ini nantinya kompensasi itu harus mendorong karyawan ke arah ini, gitu ya. Mendorong karyawan untuk mau menginternalisasi nilai-nilai, mau komit, ya, mau berubah, ya, mau memberi nilai tambah bagi organisasi, mau berkembang, ya. Kemudian, nah kalau yang poin tentang talent ini ke manajemennya ya sebenarnya, gimana manajemen itu mau merancang sistem kompensasi yang menarik buat
talent terbaik itu supaya mau bergabung dengan perusahaan kita. Nah, dari sisi teamwork, itu gimana karyawan nanti supaya mau kerja secara tim, tidak individualis, ya didorong ke sana. Ya, jadi perusahaan juga gimana sih merancang paket kompensasi untuk tim, nggak cuma untuk individu, gitu loh. Ya, sehingga orang itu juga nggak cuma ngejar apa target individunya saja. Kalau seperti itu nanti bahaya malah ya. Kerjanya tim tapi kompensasinya diberikan secara individu, malah bisa saling bersaing yang nggak sehat, mungkin saling menjatuhkan. Ya, jadi mestinya seimbang ya. Jadi gimana individu itu bukan seimbang ya, tapi proporsi yang tepat gitu ya. Ya, kinerja individunya juga dihargai, tapi pencapaian tim itu juga menjadi bahan penilaian, evaluasi, ya, evaluasi kinerja. Sehingga nanti ada insentif ya atau bonus untuk individu, ada bonus untuk hasilnya tim gitu loh. Ya, itu gimana caranya perlu dipikirkan. Kemudian fleksibilitas ya ini juga mendorong karyawan supaya cepat berubah. Ya, karena kalau dalam konteks strategis sekarang kan persaingannya cepat ya. Lingkungan tidak menentu ya, masih ingat ya tentang beberapa pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan tentang VUCA. Ya, apa itu VUCA? Masih ingat nggak? Ya, singkatan dari apa? Volatility, uncertainty, terus complexity, ya, kemudian apa ya? A-nya itu ambiguity, ya. Nah, ya, masih ingat ya. Jadi kita ini sekarang berada di lingkungan yang volatil, ya, volatil. Artinya apa? Cepat sekali berubah, ya, nggak stabil, ya. Terus uncertain, nggak pasti, ya. Tahu-tahu ada pandemi seperti ini, kita juga belum tahu pasti kapan berakhirnya pandeminya, apa yang akan terjadi selama pandemi ini, gitu ya. Ya. Terus kompleks ya macam-macam yang menjadi variabel yang harus kita pikirkan. Ya, kondisi politik, ya, kondisi perubahan di sisi hukum, ya, ada kemarin itu yang lagi hangat munculnya atau disahkannya Omnibus Law, ya kan, yang sempat menimbulkan gejolak. Ya, nah itu hal-hal yang kompleks, ya. Jadi saling kait-mengait dan itu semua mempengaruhi bisnis kita, ya. Hukum, teknologi, budaya masyarakat, ya, kondisi sosial masyarakat. Sekarang pandemi ini banyak menimbulkan corak-corak yang baru, ya, dalam gaya hidup, gitu ya. Mungkin lebih sehat atau lebih berhati-hati, ya. Kalau nggak keluar rumah, nggak penting, ya. Kalau nggak penting ya nggak keluar rumah sesering dulu, gitu ya. Nah, ini menimbulkan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan baru, ya. Mungkin belanja online itu sekarang frekuensinya bisa lebih tinggi lagi dibanding di kondisi normal, ya. Yang kita rasakan apa? Belajar online gitu ya, belajar online itu, ya, muncul apa itu aplikasi-aplikasi belajar, situs-situs belajar, ya,
ruang guru, ya, lalu Zenius, ya, macam-macam, ya. Itu juga bisa jadi peluang, bisa jadi ancaman juga, gitu ya, tergantung kita di posisi yang mana, gitu ya. Kompleks, lalu ambigu, ya, artinya nggak jelas, ya, ambigu itu nggak jelas, gitu. Bisa salah persepsi kita kalau nggak berhati-hati dalam mempelajari situasi yang ada. Ya, nah di sini perlu fleksibilitas itu tadi. Ya, karyawan atau para manajer kita perlu punya sifat fleksibel. Nah, ini bisa didorong dengan kompensasi. Ya, nah, nanti bisa dipikirkan caranya gimana. Ya, mengukur fleksibilitas seseorang bagaimana. Itu nanti bisa dijadikan salah satu sasaran kinerja, ya, atau salah satu standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang karyawan, yang di situ nanti akan menentukan kompensasi yang, ya, atau imbalan yang akan mereka terima. Ya, jadi saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.